Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Novriani, NPM 19753060, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Informatika. Video ini merupakan tugas ujian akhir praktikum Sistem Basis Data, dan saya akan menjelaskan konseptual desain dan physical design. Initiating System 1. System 1 loaded. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir praktikum Sistem Basis Data dengan judul Pelayanan Screening Rapid Test. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu kasus COVID, konseptual desain, hubungan relasi, physical design, dan pencegahan dari COVID. Saya akan membacakan kasus COVID-nya terlebih dahulu. Puskesmas daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan screening menggunakan rapid test COVID kepada sejumlah 50 orang pendatang atau pengunjung daerah setempat. Tujuan diadakannya rapid test ini untuk mengetahui keadaan masyarakat pendatang dari kota atau provinsi lain. Pelayanan ini adalah langkah awal yang akan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat pendatang. Tes screening ini dilakukan dengan bantuan para dokter puskesmas dan rumah sakit. Jika hasilnya positif, warga akan ditangani lebih lanjut dan dibawa ke rumah sakit. Lakukan 4 hal berikut untuk mencegah terjadinya virus corona atau COVID. Bersihkan tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat Anda batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan Anda atau tisu. Tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Ikuti arahan otoritas kesehatan lokal Anda. Untuk alurnya sudah saya gambarkan dalam bentuk desain konsep atau conceptual design. Di desain konsep ini ada beberapa entitas. Yang pertama yaitu ada entitas daerah. Di entitas daerah memiliki atribut kode daerah sebagai primary key atau UID, kode pos, nama daerah, dan kabupaten atau kota. Di sini yang bersimbol bintang yaitu mandatory. Mandatory adalah atribut yang harus bernilai atau yang harus diisi. Dan yang bersimbol bulat itu adalah opsional. Opsional adalah atribut yang tidak bernilai atau tidak wajib diisi. Di sini saya akan nantinya akan membuat kabupaten atau kota ini sebagai untuk dinormalisasikan. Dan yang kedua ada entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key atau UID, nama pasien, tanggal lahir, alamat, tanggal masuk, jenis kelamin, dan nomor telepon dan keterangan. Di setiap atribut ini adalah mandatory. Dan berikutnya entitas dokter. Entitas dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan entitas puskesmas. Entitas puskesmas ada kode puskesmas sebagai primary key atau UID, nama puskesmas, alamat puskesmas. Entitas rumah sakit memiliki atribut ID rumah sakit yaitu sebagai primary key atau UID, nama rumah sakit, alamat, dan nomor telepon rumah sakit. Dan entitas keterangan. Entitas keterangan memiliki kode keterangan sebagai primary key atau UID, keterangan pasien, dan hasil tes. Di entitas dokter, puskesmas, dan rumah sakit yaitu ARCH
dibentuk ARS. ARS adalah pengkelompokan yang terdiri dari dua pilihan dan memperjelas relasi. Di entitas, dokter bisa mengecek pasien puskesmas atau rumah sakit. Jadi, di entitas dokter ini, dokter bisa mengecek pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Dan di entitas keterangan ini adalah subtype. Subtype adalah entitas keterangan yang membuat pilihan antara pasien itu positif atau negatif. Di entitas positif itu terdapat tes swab dan negatif itu isolasi mandiri. Hubungan relasi daerah ke pasien yaitu one to many, yang artinya satu daerah memiliki banyak pasien dan banyak pasien memiliki satu daerah. Hubungan relasi antara pasien dan dokter yaitu many to one. Banyak pasien bisa ditangani oleh satu dokter dan satu dokter bisa menangani banyak pasien. Hubungan relasi dokter ke puskesmas. Hubungan relasinya yaitu many to one. Banyak dokter bisa melakukan rapid test di satu rumah sakit dan entitas dokter ke rumah sakit many to one. Banyak dokter bisa melakukan rapid test di satu puskesmas. Dan hubungan relasi dokter ke keterangan. Dokter ke keterangan, hubungan relasinya many to one. Banyak dokter bisa mendapat satu keterangan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan ARS. ARS adalah pengelompokan yang terdiri dari dua pilihan dan memperjelas relasi di setiap entitas. Di sini saya membuat ARS dokter, entitas dokter, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi, dokter bisa mengecek pasien di puskesmas atau rumah sakit. Dan ini entitas keterangan ini sebagai subtype berupa entitas positif dan negatif untuk mengetahui keterangan pasien positifkah atau negatif dari hasil tes. Selanjutnya, semua entitas ini memiliki tipe data. Tipe data tersebut telah saya gambarkan dalam desain fisik atau physical design. Di entitas daerah, atributnya yaitu kode daerah. Tipe datanya varchar, 24 karakter. 24 karakter itu artinya kita menginputkan huruf, itu batas inputnya hanya 24 huruf. Kode pos itu tipe datanya integer, nama daerah varchar. Dan selanjutnya entitas pasien, ID pasien tipe data integer, nama pasien varchar, tanggal lahir itu date, tanggal alamat varchar, tanggal masuk date, jenis kelamin varchar, nomor telepon integer, dan keterangan varchar. Dan entitas dokter memiliki tipe data, atributnya ID dokter integer, nama dokter varchar, tanggal lahir date, jenis kelamin varchar, alamat varchar, nomor telepon integer. Dan di entitas puskesmas, kode puskesmas yaitu tipe datanya varchar, nama puskesmas varchar, dan alamat puskesmas varchar. Entitas rumah sakit, tipe datanya ID rumah sakit integer, nama rumah sakit varchar, alamat varchar, dan nomor telepon integer. Dan entitas keterangan, tipe datanya kode keterangan varchar, keterangan pasien,
varchar dan hasil tes varchar. Di sini saya membuat kode dan ID itu berbeda. Kode itu bisa berupa huruf dan angka, makanya saya membuat varchar. Kalau misalnya ID saya buat integer, itu berarti itu isinya angka. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.